Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana kalau pecahan itu diimplementasikan ke dalam soal-soal cerita. Ya, simak baik-baik ya supaya kalian dapat paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan, ini contoh soal yang pertama. Bulan membeli telur 3,5 kg. Sedangkan Rani membeli terigu 2/4 kg. Berapa kilogram jumlah barang belanjaan kedua anak tersebut? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini Bulan beli 3,5 kilo. Ya, 3,5 kilonya kita tulis. Sedangkan Rani membeli terigu 2/4 kilo. Berapa kilo jumlah barang belanjaan? Ada kata-kata jumlah, maka tandanya ditambah. Ditambah berapa? Ditambah terigu yang dibeli Rani. Ditambah 2/4 kilogram. Nah, jadi 3,5 kilo ditambah dengan 2/4 kilo. Nah, kita ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Caranya, ingat ya, 2 dikali 3 ditambah 1, 7/2. Ditambah 4 dikali 2 ditambah 1, 9/4. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita samakan saja penyebutnya. Di sini, kita coba dulu sebelum cari KPK ya, 4 bisa nggak dibagi 2? Kalau 4 bisa ya dibagi 2, maka penyebutnya kita pakai per 4. Nah, 4 dibagi 2. 2 dikali 7, 14. 14, tulis di sini. Kemudian 4 dibagi 4, 1 dikali 9, 9. Maka 9-nya tulis di sini. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan saja. 14/4 ditambah 9/4. Maka hasilnya 23/4. Nah, ini kalau disederhanakan jadi pecahan campuran jadi 5, 3/4. Lanjut ke contoh soal kedua. Perhatikan, Ibu Rusni mempunyai persediaan minyak goreng 5/6 liter. Agar tidak kekurangan persediaan, ia membeli lagi 2/4 liter. Kemudian Ibu Rusni menggoreng ikan menggunakan 3/4 liter minyak. Berapakah sisa minyak goreng Ibu Rusni sekarang? Nah, perhatikan caranya seperti ini. Pertama, punya persediaan 5/6 liter. Kita tulis dulu 5/6. Di sini, supaya Ibu Rusni nggak kekurangan, ia membeli lagi. Kalau ada kata-kata membeli, jumlahnya itu kan pasti bertambah, kan? Maka di sini tandanya ditambah. Tambahnya tambah berapa? Belinya 2/4 liter, maka ditulis di sini 2/4 liter. Kemudian Ibu Rusni menggoreng ikan menggunakan 3/4 liter minyak. Di sini minyaknya digunakan buat menggoreng. Kalau digunakan minyaknya bertambah apa berkurang? Betul, minyaknya berkurang, maka di sini tandanya dikurang. Dikurang berapa? Ini dikurang 3/4. Oke, diulangi ya. Pertama di sini punya persediaan minyak goreng 5/6 liter. Kemudian membeli lagi. Kalau membeli kan pasti bertambah. Maka ditambah berapa? 2/4 liter. Kemudian buat goreng ikan minyaknya, berarti kan minyaknya berkurang. Kalau sudah dipakai, berarti di sini tandanya dikurang. Dikurang
3/4. Nah, kalau sudah begini, sudah dapat kalimat matematikanya, kita tinggal hitung. Di sini ada yang perlu kalian ubah dulu ya, jadi pecahan biasa yang ini nih, 2, 1/4. Ini kalian ubah dulu jadi pecahan biasa. 5/6 ditambah 4 dikali 2 ditambah 1, 9/4 dikurang 3/4. Nah, di sini kan penyebutnya 6 sama 4. 6 bisa nggak ya dibagi 4? 6 tidak bisa dibagi 4. Maka dari itu kita cari KPK-nya. Dari 6 dulu pertama. Kita cari dulu faktornya dari 6. 6 dibagi 2, 3, dan dilingkari. 3 dibagi 3, 1, 3-nya dilingkari. Berarti faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Kemudian 4 sekarang. 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2-nya lingkari, 2 dibagi 2, 1. Nah, berarti 4 adalah faktorisasinya 2 pangkat 2. Nah, untuk cari KPK, ambil yang pangkatnya terbesar. Kalikan semua angka. Kalikan semua angka, tapi kalau angkanya sama, misalkan kayak di sini ini 2, di sini juga ada 2, maka ambil 2 yang pangkatnya terbanyak, 2 yang terbesar. Berarti di sini ambil yang 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, berarti KPK-nya 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ketemu KPK-nya 12. Berarti penyebutnya kita pakai per 12. Ya, per 12. Terus cara ngitungnya gimana kalau 3 begini? Ini cara menghitungnya sama seperti kalau cuma 2. Cuman ini angka pecahannya sampai 3. Sama aja cara ngitungnya ya. Pertama, 12 dibagi dengan 6. Nah, 12 bagi 6, 2. 2 dikali 5, 10. 10-nya tulis di sini. Ya, 12 dibagi 6, 2 dikali 5, 10 tulis di sini. Kemudian 12 dibagi 4, 3 dikali 3 dikali 9, 27. 27-nya tulis di sini. Kemudian 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9 tulis di sini. Udah, tinggal kita jumlah kemudian kurang. 10 ditambah 27 dulu, baru dikurang 9. Hasilnya 28/12 liter. Nah, kalau soalnya uraian kalian boleh berhenti hitung sampai sini. Tapi kalau pilihan ganda, kalian harus cari jawabannya. Kalau memang minta disederhanakan, kalian harus sederhanakan. Tapi kalau soalnya uraian boleh sampai di sini saja. Di sini kakak mengisi bak mandi 20,5 liter air. Sebanyak 15,5 liter air digunakan mandi oleh adik. Kemudian adik mengisi lagi bak mandinya ya dengan 7,25 liter air. Berapa liter air yang ada di bak mandi sekarang? Nah, ini sebenarnya mudah nih. Pertama ya, 20,5 liter nih. Tulis dulu 20,5. Kakak kan ngisi bak mandi segini banyaknya ya, 20,5. Kemudian digunakan untuk mandi oleh adik. Setelah kakak ngisi digunakan untuk adik. Kalau digunakan itu berarti kan berkurang, maka tandanya dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 15,5. Yang dipakai adik kan 15,5 liter. Nah, kemudian adik mengisi lagi. Adik mengisi lagi airnya. Nah, diisi sebanyak 7,25. Tulis 7,25-nya di sini. Ngitungnya gimana? Ini mudah hitungnya, tinggal dihitung susun aja. Ya, tinggal dihitung susun, syaratnya komanya harus lurus. 20,5 dikurangi 15,5 dulu. Nah, ini 0, 5 diambil 5, 0. Ini 0 diambil 5 seperti 10 diambil 5. 5, 2-nya udah dipinjam, tinggal 1. Nggak ada ditulis ya, sini nggak ada. Kemudian tambah 7,25. Ditambah 5, 2 tambah 0 tambah 2,
5 tambah 7, 12. Nah, jadi hasilnya 12,25 liter sekarang isi bak kamar mandinya. Ingat ya, kalau menghitung begini, komanya harus lurus. Sekarang, contoh soal yang kelima. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kilo. Sedangkan berat mangganya 2,75 lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Nah, di sini ada penyelesaian sedikit dulu, baru kita bisa menghitung soalnya. Pertama, jeruk kan beratnya 3,4 nih, ya, berat jeruknya 3,4 kilo. Kemudian, mangga beratnya 2,75 lebih berat dari jeruk. Nah, berarti di sini mangga itu kan 2,75 lebih berat. Tulis dulu nih 2,75-nya. Kalau ada kata di sini lebih berat dari jeruk, berarti di sini 2,75-nya kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena di sini lebih berat dari jeruknya. Berarti kan berat mangganya beratnya pasti lebih banyak. Nah, ditambah berapa? Ditambah beratnya jeruk karena dia 2,75 lebih berat dari jeruk. Berarti 2,75 ditambah 3,4. 3,4 beratnya jeruk. Nah, berarti berat mangganya yang ayah beli adalah 6,15 kilo. Kita udah tahu nih berat mangganya ayah yang dibeli 6,15 kilo. Nah, berat buah yang ayah beli. Kan yang ditanya berapa berat yang buah ayah beli seluruhnya. Berarti kita tambahkan buah jeruk ditambahkan dengan buah mangga. Jeruknya 3,4 kilo. Mangganya sudah dapat tadi ya, 6,15 kilo. Nah, tinggal kita jumlahkan. 3,4 ditambah 6,15. Ingat, komanya harus lurus. Tinggal tambahin. 5, 4 tambah 1, 5, 3 tambah 6, 9. Berarti berat buah yang ayah beli seluruhnya adalah 9,55 kg. Nah, ini latihan soalnya ya. Ada 2 soal. Yang pertama, kalian cari berat buah yang dibeli ibu seluruhnya. Yang nomor 2, cari selisihnya ya. Selamat mengerjakan. Semangat! Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.